Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, satu kehormatan saya hari ini kedatangan tamu dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Kang Muhammad Ali. Ya. Namanya Muhammad Ali, Kang. Iya, betul. Itu ada inspirasi ke petinju legendarisnya nih. Pada saat lahir orang tua sangat menggandrungi petinju Muhammad Ali. Jadi pas lagi hebat-hebatnya nih petinju itu, Kang, ya. Waktu lahir itu, Kang, ya. Ya, Tapi berarti bener ada kaitannya, Kang, ya? ada kaitannya. Oh, ada kaitannya. Semoga sama-sama menginspirasi nih, Kang. Amin, amin, amin. Jadi Kang Ali ini atau Kang Muhammad Ali hari ini beliau menjabat sebagai Kaprodia, ya. Ya, Kaprodi. Kaprodi berarti ketua Ketua program studi PJJ PAI. PAI. Apa itu, Kang, PJJ PAI itu, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Khalil yang sangat luar biasa. Izin saya sedikit menjelaskan. PJJ PAI itu merupakan program prioritas Gusmen Kiai Haji Yaqut Khalil Qaumas, Menteri Agama kita, yang sangat luar biasa, di mana beliau dalam pilot project prioritasnya mendirikan Universitas Islam Cyber. Dan salah satu universitas yang ditunjuk seluruh Indonesia adalah IAIN Cirebon. Ini merupakan keberkahan yang sangat luar biasa. Jadi pertama dan pilot project. Iya. Tapi stop dulu, Kang. Itu nanti biar pemirsa penasaran. Itu nanti kita belakang. Kita kenalan dulu, Kang. Oke. Ya. Kenalan dulu. Jadi tidak Kang, kurang ini nih, kurang serik atau kurang kalau kita belebur dengan warga NU, Kang. Iya. Ini kan kok NU Corner mengundang Kang Muhammad Ali. Siapa sih kok beliau diundang itu? Apa kaitannya dengan NU? Jangan salah. Jadi beliau ini pengurus NU, pernah menjadi pengurus NU, nggak tahu barangkali SK-nya masih. Ya. Beliau PW malah, ya. Iya. Berarti pengurus wilayah di mana, Kang? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah di ibu kotanya Palu. Jadi kalau kita ini cabang, beliau sudah di sudah di wilayah, Kang. Itu sejauh ini nih, Kang. Paling tidak kalau selain waktu mahasiswa dulu ya di PMI itu kan juga under baunya NU. Kira-kira barangkali pemirsa pengen tahu, Kang, di organisasi NU seaktif apa sih Kang Ali ini? Untuk saat ini kebetulan saya baru pindah ke Cirebon baru 1 tahun, dan saya di Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah atau pengurus wilayah itu di Wakil Sekretaris 1 Tanfidiyah PWNU Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah saya dari Cirebon, tentunya karena di sana banyak masyarakat Jawa yang urban ke Sulawesi Tengah, di daerah transmigrasi kami mengorganisir dan rata-rata NU kultural itu ada di wilayah transmigrasi. Maka kami juga ada sebuah organisasi selain di PWNU, ada Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah. Kebetulan saya sebagai sekretaris umumnya. Jadi embrio NU ada di trans ya, di transmigrasi. Selain bergabung dengan pengurus besar atau mayoritas itu adalah Al Khairat, di mana organisasi Islam terbesar di Sulawesi Tengah atau wilayah timur adalah Al Khairat. Dan saya dengan teman-teman di sana sedang mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama keren kali. Provinsi Sulawesi Tengah. Kami sudah diberi tanah dari gubernur 5 hektar untuk UNU, Universitas Nahdlatul Ulama. Kalau tidak salah saya pernah lihat fotonya itu untuk mendirikan UNU itu sudah ke zamannya Kang Said ya? Iya. Iya kan, sudah ke pusat kalau nggak salah sama gubernur ya, Kang? Iya. Nah, Kang, ini Kang ke Palu aslinya orang
sana atau orang Cirebon Kang Ali itu? Saya asli dari Desa Serang Kulon, Blok Pesantren, Babakan Celduk. Itu, Oh, Babakan jadi Celduk. orang WTC kan? Iya, Wilayah Timur Cirebon. Wilayah timur itu. Oh, tapi face sih Kang ada nggak luar Jawanya. Sulawesi. Saya lama di Sulawesi, jadi sudah kebawa kultur Sulawesi. Jadi selama 14 tahun saya di Palu, di sana kental dengan budaya Kaili dan budaya Bugis. Gitu, budaya Kaili dan budaya Bugis. Gitu. Jadi Kang ke Palu itu ikut istri atau memang kedinasan Kang? Saya transwapaksa ya, karena saya diangkat CPNS di YIN Palu, sekarang sudah jadi Win Palu, Win Dato Karama Palu. Gitu. Jadi istilahnya transwapaksa gitu, dipaksa. Transwapaksa. Karena Swadaya dan dipaksa. karena alasan pekerjaan. Jadi awal karir sebagai PNS ya? Iya. Sebagai dosen di Di UNU, Win Palu. di UIN Palu, kemudian 14 tahun ya, Nah, sampai jadi pengurus PWNU, kembali lagi ke Cirebon. Cirebon Kang. Iya. Itu gembira apa itu kan? Ya, alhamdulillah berkah ini ya. Keberkahan bagi saya secara pribadi karena bisa berkumpul dengan keluarga. Walaupun di awal itu saya, anak istri saya bawa semua di Palu ya, ke Palu di Sulawesi Tengah, tetapi karena pengen pindah, maka anak dan istri saya pindahkan dulu sebagai alasan agar bisa secepatnya pindah. Jadi pemirsa clear sudah bahwa beliau ini NU, NU-nya 24 karat kan, sampai di PW. Makanya saya enggan nih ngajak ke PC nih, karena sudah tingkatannya PW sih. Oke pemirsa, kita geser ke PJJ. Jadi PJJ ini istilahnya, bahasa sederhananya, kuliah jarak jauh yang menjadi programnya Kemenang bagaimana disampaikan oleh Kang Ali tadi. Nah Kang, PJJ ini secara teknis itu perkuliahannya seperti apa sih? Jarak jauh itu apakah kitanya yang ke lokasi mahasiswa yang jauh atau bagaimana teknisnya? Ya. PJJ ini pendidikan jarak jauh, dan memang ini diperuntukkan awal dari gagasan Pak Menteri Gus Yakut itu sangat mulia sekali, yakni dari data di Kemenag RI itu ada 50.000 guru yang belum S1. Oh, yang sudah ngajar atau sudah PNS? Sudah ngajar, tetapi belum S1. Sementara dalam persyaratan akreditasi itu MI atau MTS atau MA kan harus minimum S1. Sudah S1. Maka Pak Menteri menyikapi itu, membuat satu konsep, yakni Universitas Islam Cyber. Pilot projectnya adalah pendidikan jarak jauh PAI. Jadi ini ada 50.000 guru di mana tetap bisa mengajar, tetapi bisa kuliah dan bisa mendapatkan gelar S1. Makanya tagline kami itu di PJJ, New Mindset, New Result, kuliah aman, kerja nyaman, hanya di PJJ PAI. Enak sekali tuh. Dapat beasiswa juga, ini sangat luar biasa programnya Pak Menteri karena dibiayai oleh LPDP. 1 bulan itu living cost itu dapatnya 1.400.000. Kalau dikali 4 tahun, luar biasa. Living cost berarti biaya untuk biaya itu berarti living cost ya. Iya. Di luar biaya pendidikan. Di luar. Di luar biaya pendidikan, enak sekali. Dan ini apa namanya, tahun pertama sudah selesai kayaknya. Tahun kedua sekarang. Iya, tahun kedua sekarang berarti kan. Kalau tahun pertama di PJJ YIN berapa mahasiswa? Tahun pertama itu karena angkatan awal itu sekitar 200 orang. Dengan yang mendaftar itu sekitar 500. Yang mendaftarnya. Yang kita terima adalah 200 orang. Nah, di tahun keduanya itu berjumlah 2.000 guru dengan total pendaftar itu 7.197. Oh, berarti sudah proses untuk tahun kedua sudah selesai? Sudah selesai. Ini mau tahun ketiga. Ini mau ada seleksi mau lagi. Tahun ketiga. Jadi Kang Holil,
ini ada program beasiswa lagi nih untuk para guru di madrasah, sekolah, pondok pesantren atau MDTA. Silahkan mendaftar di PJJPAI. Dan sekarang untuk pendaftarannya langsung dikelola oleh Kementerian Agama. Kalau di tahun lalu adalah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kang, kuota untuk beasiswanya itu 100% atau berapa dikurangi nggak? Kalau awal kalau nggak salah 100% ya. Seluruh mahasiswa baru tuh beasiswa ya? Iya. Full beasiswa itu 2.000 kuota dari pusat dan didanai dari LPDP. Tahun kemarin berarti ya? Tahun kemarin dan tahun sekarang juga. Oh, berapa Kang kuota? 2.000. Oh, 2.000 lagi. Kuotanya 2.000. Bahkan IAIN Cirebon itu mendapatkan tambahan beasiswa bagi prodi-prodi yang A di luar non PJJ ini. Juga prodi S3. Ini dapat keberkahan dari program prioritas menteri. Jadi dianggap berhasil di program pilot project, program istilahnya utamanya dari Menteri Gus Yakut kayaknya. Jadi kan menjadi prestasi tersendiri gitu kan ya. Iya, betul. Nah ini kan teknisnya Kang, kuliahnya nih orang yang belum daftar mungkin pengen tahu gitu, seperti apa sih teknis perkuliahannya Kang? Teknis perkuliahan di PJJPAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini yakni dengan menggunakan 2 pola, yakni kegiatan sinkronus dan asinkronus dalam proses pembelajarannya. Apa tuh? Jadi sinkronus adalah satu kegiatan di proses pembelajaran dengan melakukan tatap maya, itu. Sedangkan asinkronus itu dengan menggunakan pola penugasan atau resitasi, teknik resitasi, dan disesuaikan dengan SOP atau juknis yang telah ditetapkan oleh PJJPAI. Gitu. Ini ada kosakata menarik baru juga, tatap maya itu. Ya, tatap maya. Jadi sekarang pemirsa harus ada nih kalau anonimnya atau lawan katanya tatap mata itu tatap maya. Jadi Kang berarti baru ada PAI saja, artinya guru-guru PAI saja, atau gimana? Ya, yang menjadi program prioritas menteri adalah guru-guru PAI ya. Guru-guru PAI yang jumlahnya 50.000 se-Indonesia. Makanya ini juga mahasiswa kami berada di seluruh Indonesia, di 37 provinsi. Kalau dosen kami atau tutor kami tersebar di 12 provinsi. Gitu. Oh, jadi tidak hanya dari IAIN karena jarak jauh sih ya? Iya, karena jarak jauh. Jadi bisa. Iya. Tapi dikelola manajemennya di IAIN Cirebon. Kang paling jauh dari mana? Yang paling jauh ya dari Papua, dari Ada, Aceh, ada. Pokoknya dari 37 provinsi itu ada semua. Oh, dari semua. NTT. Sengaja sistemnya di kuotanya dia nggak dibagi-bagi ya? Iya. Kalau Kepulauan Jawa itu yang terbanyak. Yang terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Barat, baru Jawa Tengah. Itu yang terbanyak. Kuota 2.000 pertama 200 kan ya? Iya. Baru 4.200 dari 50.000 guru PAI yang hari ini belum sarjana. Itu masih panjang nggak? Iya. Memang PR Pak Menteri dan PR kita, kalau PR IAIN adalah bagaimana menyelenggarakan proses pembelajaran ini dengan baik dan menjamin kualitas pembelajarannya atau mutu pembelajarannya serta mutu manajerialnya. Kang Ali, dengar-dengar hari ini tuh pendaftaran untuk berarti tahun ketiga sudah buka ya? Sudah 1 minggu ya. Sejak tanggal berarti Senin lalu. Oh, Senin awal pekan lalu ya. Dan rencananya ditutup sampai Juli tanggal 20-an. Jadi tidak menunggu kuota. Karena pasti mungkin lebih kuota kayak pendaftar sih ada. Saya yakin pendaftar sekarang lebih banyak karena sudah tersosialisasi dengan lebih masif dari sebelumnya. Ya, apalagi kami kemarin dari Wonosobo juga kami bersosialisasi di mahasiswa juga pas ada kegiatan asosiasi dosen pergerakan di Wonosobo di UNSIK ya, Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Nah Kang, kalau syarat-syaratnya Kang, kalau misalnya ada barangkali pemirsa yang pengen daftar, itu apa saja selain misalnya administratif itu? Ada syarat-syarat khusus nggak barangkali? Ya, sebenarnya syarat khusus yang lebih penting ini bagi guru harus memiliki
nomor di Simpatika atau Siaga. Oh, gitu terdaftar ya. sebagai Terdaftar guru. sebagai guru. Kalau di Pontren atau MDTA itu terdata di Emis. Emis Ah, iya, gitu iya. ya. Kalau di Pontren itu minimal honor 2 tahun. Kalau ijazah kan pasti itu kan harus itu Iya, iya, ijazah, itu KTP, administrasi dan lain pasti sebagainya. itu kan. Tapi kayak Dokumentatif. keywordnya adalah dia memiliki nomor di Siaga dan NUPTK atau di data emis, Emis. gitu, di data emis. Jadi 3 itu ya. Kalau di Pontren itu ada juga Sikap ya, aplikasi Sikap. Jadi silakan saja bagi para ustadz yang ada di pondok pesantren, yang ada di madrasah takmiliyah, jika mau mendaftar di PJJ silahkan ya. Kuliahnya full online ya, sampai wisuda, sampai semester 8 wisudanya pun itu full online. Tapi wisudanya online berarti Kang? Iya. Nggak perlu datang? Nggak perlu datang. Jadi semua menggunakan tatap maya nanti ya wisudanya, prosesi wisudanya. Kan itu pesantren kan, berarti tidak mesti guru pendidikan agama Islam. Misalnya hari ini kan guru PAI itu dibawa ke Menag, tetapi ngajarnya biasanya di SD, di SMP, di SMA. Ya. Nah, jadi definisi PAI ya di sini tidak melulu guru PAI yang bisa guru pendidikan agama di pesantren gitu. Iya. Jadi PAI di sini ada 5 indikator ya. Di situ ada guru Quran, guru hadis, iya, iya. fikih, sejarah itu ya. Bahasa Arab itu kan PAI itu kan jadi 5 itu kan. Kalau di sekolah umum ya hanya PAI itu kan. Iya, iya. Tapi kalau di madrasah itu ada 5 hal itu ya. Di pesantren juga atau di MDTA silakan itu bagi teman-teman di pondok pesantren, baik itu di Nahdlatul Ulama ataupun di organisasi Islam yang lainnya silahkan mendaftar. Terbuka, Itu ya. terbuka bagi umum karena ini dana dari negara. Silahkan, ini untuk mencerdaskan anak bangsa itu ya, mencerdaskan anak bangsa. Jadi silakan manfaatkan peluang ini ya. Dari peluang S1 di PJJ, kuliah full online, semester 1 sampai semester 8, bahkan wisudanya pun online. Dan rencana KKN pun kami sudah membuat rencana, yakni KKN atau PPL-nya di luar negeri. Wih, keren sekali. Di luar negeri kan ada Iya. PPL-nya tuh. PPL ataupun KKN di luar negeri, di Malaysia, di Thailand, ataupun di Jepang ya, yang sudah punya agreement. Kerjasama gitu ya. Kang, ini yang baru Kang, soal PAI itu bukan maksudnya guru PAI. Itu penting itu poin pentingnya, gitu, kata kuncinya. Karena saya kan sampai hari ini pemahamannya itu khusus guru PAI yang ngajar PAI khusus tuh Kang. Saya kira banyak orang seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, itu maknanya luas ternyata. Itu guru agama Islam. Agama Islam itu banyak dimensinya kan. Iya. Banyak dimensinya. Kang, usia Kang? Ada batasnya nggak? Batas usia itu 47 tahun sesuai dengan Juknis ya. Sesuai dengan Juknis, batas usia 47 tahun. Jadi silahkan yang belum usia 47 tahun atau maksimum 47 tahun di bulan Agustus tanggal 1 ya silahkan mendaftar ya. Silahkan mendaftar, manfaatkan peluang ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mencerdaskan lingkungan kita, yakni di pesantren, di MDTA atau di MTS, MI ataupun di SD itu ya. Silahkan. Itu juga penting untuk ini kan, standarisasi kan ya? Ya. Standarisasi guru. Kang, untuk online itu sebenarnya kan ini kebutuhan zaman kan ya? Ya. Kebutuhan zaman hari ini, teknologi, informasi, jarak jauh, lintas negara, lintas benua, yang penting terkoneksi dengan internet itu bisa terhubung Kang ya. Ya. Nah, itu IAIN Syekh Nurjati Cirebon seperti apa sih fasilitasnya, Sarpasca, sehingga bisa menyelenggarakan PJJ ini Kang? Oke, untuk infrastruktur atau sarana dan prasarana serta sistem yang sudah dibangun oleh IAIN Syekh Nurjati itu sudah sangat memadai. Kami sudah menyediakan
laboratorium itu ada 9, termasuk laboratorium virtual, wisuda digital atau wisuda virtual. Itu sudah kami buat dengan nama-nama studio atau laboratorium, nama-nama daerah, tokoh-tokoh daerah atau tokoh-tokoh Islam. Ada Mbah Kowo, ada juga Ki Lobama, itu ya. Tokoh bersejarah Cirebon ya. Ya, ada Syekh Syarif Hidayatullah, itu kan jadi tokoh-tokoh lokal, itu kan ada Kian Santang gitu. Jadi sarana dan prasarana itu ada 9 studio yang sudah kami kelola, dan di sana ada SDM yang sudah kami siapkan juga ketika mau podcast, broadcast ataupun workshop dengan menggunakan studio kami. Jadi teman-teman di Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, semua pengurus ataupun anggota jika mau istilahnya menggunakan studio kami juga silahkan. Itu tinggal terbuka. bersurat, ya. Tinggal bersurat, nanti kami akan welcome untuk, apalagi untuk Nahdlatul Ulama ya. Barangkali kita mau bikin acara rutin gitu kan ya, yang bersifat keilmuan bisa di sana kan ya? Bisa. Full di sana, full. Silahkan saja gunakan. Oh, berarti yang 9 studio itu maksudnya adalah kalau kuliah offline itu kan ruang kelas itu ruang kelasnya gitu kan ya, tapi bentuknya gitu virtual gitu kan ya. Seperti apa modernnya teknologi itu? Apakah sudah istilahnya kalau yang manual itu kan hanya layar, kemudian misalnya dosennya di depan laptop gitu, atau sudah dimensinya besar itu misalnya? Kita dimensinya besar ya. Ini ada ruangan studio yang hampir sama dengan ruangan ini, ada yang lebih besar. Jadi ada juga ruang kontrol masing-masing studio itu dengan peralatan yang cukup memadai ya. Satu ruangan itu bisa kena sekitar 2 miliar budgeting untuk itu ya, 2,5 miliar. Seluruh satu kelas itu ya? Satu studio ya. Satu studio. Ya. Jadi untuk peralatan dan interior gedung ya, interior ruangan satu studio, dan itu cukup luar biasa. Ada yang untuk tadi workshop, podcast, ada single, ada double, ada juga kita sudah gunakan pola itu ya. Jadi silahkan saja untuk teman-teman Nahdlatul Ulama juga bisa memanfaatkan Ansor atau banom-banom yang lain itu ya, selama tidak mengganggu aktivitas perkuliahannya. Nah, bayang saya berarti kalau begitu fasilitasnya dosen itu tinggal ngomong saja menjelaskan gitu kan ya. Kemudian ada fasilitas untuk slide-slide-nya gitu, sudah ada semua, sudah lengkap kan ya. Tidak perlu manual gitu kan, seperti kuliah offline. Ketika kami broadcast itu kami menggunakan teknologi, dan itu hampir sama dengan seperti siaran yang di TV ya. Ada teleprompter itu kan, jadi tayang teks, orang bisa baca, walaupun baca tapi seolah-olah tidak baca itu kan. Jadi sudah canggih lah alat ini, apalagi sekarang mau dibangun lagi gedung 8 lantai ya, 2 blok, itu dari program Pak Menteri itu 111 miliar khusus untuk persiapan Cyber Islamic University. Berarti saya ini kan ketua LTN Kang, lembaga medianya NU. Nanti kita ke sana kan ya, lihat-lihat ini. Boleh. Jadi harus. Pengen lihat itu, bayang saya keren sekali studionya sudah. Jadi sudah teknologi canggih, sudah tidak seperti LTN yang baru. Berarti nanti bisa kita siapkan tuh kan salah satu acara yang dikelola LTN, tapi bersifat kira-kira lebih ilmu pengetahuan, wawasan keagamaan namanya. Bisa dengan kerjasama ya? Kerjasama dengan LTNU silahkan, dan di sana kalau untuk kegiatan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Indonesia kami welcome. Apalagi untuk NU, lembaga yang lain juga silahkan. Iya. Berikutnya Kang, kalau yang mungkin pemirsa banyak yang ingin tahu, bagaimana sih sistem evaluasi dan penjaminan mutunya Kang? Sistem evaluasi dan penjaminan mutu dalam 1 semester, karena kami harus betul-betul dalam penjaminan mutu proses pembelajaran di LMS ataupun di manajerial, serta infrastruktur dan lain sebagainya. Itu dalam 1 semester ada 4 kali evaluasi ya.
3 kali melalui Zoom meeting tatap maya itu untuk mahasiswa. Dan 1 kali dengan menggunakan Google Form itu berupa survei itu. Jadi kami dengan menggunakan 4 hal tersebut kami mengevaluasi untuk menjaga mutu dalam proses pembelajaran di PJJ-PAI. Begitu pula untuk dosen. Kalau dosen kami mengevaluasi dengan tiga tahapan. Tahap pertama, tahap mid semester dan tahap akhir gitu ya. Jadi kami dengan menggunakan 3 tahap. Kalau di mahasiswa ada 4, kalau di dosen ada 3. Jadi 1 semester itu ada 7 evaluasi yang kami lakukan dalam rangka penjaminan mutu itu. Berarti sama ya, Pak? Ada udah UTS gitu ya, ada ya. evaluasi, ada UTS, ada UAS gitu. Ya itu by system kami karena ada bank soal, ada pula yang dosen yang pinginnya dengan menggunakan pola soal terbuka bukan tertutup, ya silahkan kami menyiapkan hal itu semua, kami serahkan ke dosen yang bersangkutan. Apakah teknisnya, dengan menggunakan teknisnya multiple choice atau berupa esai ataupun apa, dipersilahkan. Tapi teknisnya CAT ya Kang? Artinya bisa langsung gitu jawabnya, atau misalnya kayak orang ngerjain soal gitu, nunggu gitu? Bisa langsung kalau multiple choice. Kalau multiple choice dan hasilnya juga pilihan ganda gitu ya. Langsung bisa dilihat dengan sistem random. Tetapi kalau dengan menggunakan soal yang bersifat terbuka itu maka dosen harus memberikan analisa, harus melihat dulu dan analisa dari jawaban-jawaban mahasiswa dan layak tidak dikasih nilai A atau B atau C berdasarkan kemampuan akademik, indikator jawaban itu ya. Jadi saya sama lah ya berarti ya dengan cuma teknis saja ya, tes pelaksanaan saja ya. Yang lebih penting sebenarnya ketika evaluasi dalam pembuatan konten kreator atau video-video pembelajaran, itu ada directing, ada editing naskah, ada editing video dan lain sebagainya, itu ada make up artist juga. Iya. Jadi kalau kita ketika mau tampil harus di make up dulu supaya ada tuh Kang? Ya, supaya kelihatan luar biasa ini. Seperti di stasiun televisi. Ya. Kang Ali, ini berikutnya mungkin ini sesi terakhir diskusi kita hari ini Kang. Kira-kira ini Kang, ini kan Nahdlatul Ulama itu organisasi yang membawahi banyak sekali pesantren Kang. Data Kemenak saja nih Kang, ada sebanyak 1.000 pesantren Kang di Kabupaten Cirebon. Jadi 1.000 itu memang statusnya ada yang istilahnya nggak aktif sekian persen gitu, tapi yang aktifnya jauh lebih banyak Kang. Kemudian hampir seluruh madrasah yang di bawah Kemenak atau yang di seluruh wilayah di Kabupaten Cirebon ini mayoritas adalah orang-orang NU yang mengelola Kang. Belum madrasah diniyahnya pasti, itu juga banyak warga NU. Nah kira-kira Kang, apa peluang yang bisa diambil Nahdlatul Ulama secara organisasi atau jamaahnya untuk di PJJ itu Kang? Oke. Sebenarnya banyak peluang ya untuk Nahdlatul Ulama ikut berkiprah di sini. Yang pertama itu bisa mengutus kader-kadernya agar bisa ikut dalam program beasiswa PJJ. Seleksi, ikut daftar seleksi ya, gitu. Seleksi. Dan tentunya ada program prioritas juga untuk beberapa ormas ya, beberapa ormas. Karena kami menaungi semua ormas, gitu. Apalagi ini NU organisasi terbesar di Indonesia, jadi kami akan sangat wajar karena porsinya juga besar gitu ya. Kami akan sangat memperhatikan itu ya. Lalu yang kedua dengan NU juga sebenarnya bisa bekerja sama untuk baik itu mengembangkan lembaga NU melalui medsos atau melalui portal di kami itu ya, ataupun bisa juga kami masuk di portal NU sehingga itu bisa saling bersinergi, ada mutualis simbiosis gitu ya. Kita ada MOU misal PJJ atau YIN dengan NU itu. Jadi fasilitas yang ada di PJJ juga sebenarnya nanti bisa dimanfaatkan oleh organisasi NU untuk Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon itu ya. Jadi ini sangat luar biasa, di sana ada 9 studio yang bisa dimanfaatkan dalam kajian-kajian kitab kuning atau Bahasul Masail.
bisa di studio kami, dan itu bisa diakses oleh seluruh Indonesia, bahkan misal pengurus cabang internasional Jepang, Korea, Hong Kong, atau Malaysia atau Arab Saudi, nanti kalau di sana kan link Zoom meeting sudah ada, akses internet stabil dan lain sebagainya. Mungkin kalau di kantor PCNU Kabupaten Cirebon mungkin ada beberapa kelemahan-kelemahan. Kalau di kami sudah stabil ya di sana. Sudah fasilitasnya sudah maksimal kan di sana ya. Ya. Nah, Kang itu kan tadi apa yang atau peluang atau yang ditawarkan tadi, misalnya pemanfaatan teknologi yang ada kan ya untuk kegiatan yang bersifat konten gitu kan ya. Nah, bisa nggak kalau ini kan, kalau kolaborasi, misalnya begini, kolaborasi dalam artian melibatkan mahasiswa gitu kan. Di NU ini kan, di Kabupaten Cirebon apalagi, itu kan gudangnya keilmuan kan ya. Misalnya nih, Lembaga Basul Masail, ini kan banyak kiai-kiai yang kan, secara kapasitas atau kualitas itu luar biasa. Nah, kita bikin misalnya satu acara yang juga melibatkan mahasiswa gitu kan, mahasiswa PJJ untuk menambah ilmu, misalnya rutin. Itu bisa nggak kira-kira seperti itu contoh ya? Sangat bisa sekali ya, apalagi kami juga sering membuat kegiatan-kegiatan dan kami langsung menghadirkan 2.200 mahasiswa. Itu jadi sebenarnya program-program NU juga bisa tertransformasi melalui PJJ jika tadi ya ada MOU dan NU punya program apa sih? Nah, nanti kami juga bisa mensosialisasikan atau secara bersama-sama mensosialisasikan itu. Jadi ini kalau kita sudah kerjasama, apalagi saya juga sebagai pengurus NU, walaupun dulu saya di Sulawesi Tengah di PW, tetapi sekarang kan saya sudah di Cirebon ulang. Apalagi kabupaten kan ya aslinya ya? Saya kabupaten itu, jadi saya juga harus membesarkan Nahdlatul Ulama yang ada di kabupaten ataupun di kota Cirebon ini. Kang, ini kan teknologi itu sebenarnya itu kan ya, yang apa namanya, kalau ada seminar-seminar besar, kemudian tidak hanya peserta yang ada di situ, kemudian melibatkan peserta luar gitu, itu teknologi bisa kan ya? Bisa ya gitu ya. Apa istilahnya kan yang ada kan ada ya pertemuan secara online, kemudian secara offline juga ada, istilahnya apa? Blended. Blended gitu ya? Iya, blended. Ya, istilah blended learning, silahkan gunakan. Di kami itu sudah lengkap lah alat-alat itu. Jadi kalau Nahdlatul Ulama mau buat satu kegiatan, misal di gedung apa, kami ada alat portable juga. Yang bisa mobile, bisa dijadikan gitu. Mobile ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana, dan waktu launching juga itu kan Pak Menteri itu kan hadir dan memang sangat luar biasa, sudah kami siapkan itu ya di YIN Cirebon itu. Nah, mobile-nya bisa nggak Kang? Mobile-nya ke sini? Nah, itu bisa. Yang jauh itu kan misalnya, kegiatan di sini misalnya. Ya, makanya di sini perlunya ada MOU dulu itu ya, MOU dulu. Sehingga karena kami di lembaga pemerintah kan harus ada SOP, legal standing-nya, harga standing-nya itu. Ya, legal standing dan SOP yang harus kami jalankan. Kalau tidak nanti disalahkan itu ya. Nah, kita juga harus memahami sistem di sana gitu kan ya. Terutama sih sistem yang diatur oleh pemerintah ini kan ya. Jangan sampai dilanggar kan. Nah, dalam waktu dekat juga kami dengan LSF itu sedang bekerja sama ya, dan mensosialisasikan ini. Kebetulan ada teman di Lembaga Sensor Film Indonesia. Oh, LSF, Lembaga Sensor Film ya. Lembaga Sensor Film Indonesia. Jadi akhir Juni ini mereka datang ke kampus gitu. Jadi akan memberikan beberapa materi di PJJ dengan peserta 2.000 di seluruh Indonesia. Dari Kemeninfo juga itu kami akan menangkal gerakan hoax yang ada yang masif di medsos ya. Maka kami juga akan memberikan pembekalan bagi guru-guru PAI agar bisa menangkal hoax. Jadi ketika klik link di website ini, maka itu akan terdeteksi ini berita hoax atau berita betul. Benar, gitu kan. Jadi itu salah satu hal yang sangat penting. Apalagi ini menjelang kontestasi ya di 2024 itu banyak produksi konten-konten yang hoax gitu ya kan. Hoax itu kami harus bisa memberikan kontribusi kepada negara, yakni minimalnya anak didik kami, murid-murid kami, guru-guru PAI yang ada di seluruh Indonesia bisa memahami
dan mengetahui oh ini berita hoax, ini tidak, dan lain sebagainya, dan bagaimana cara menangkal itu. Itu penting kan, karena biasanya guru PAI atau guru agama itu kan menjadi tokoh gitu kan ya. Betul. Public figure atau menjadi public opinion kan Iya. di tingkat di daerahnya masing-masing. Menarik pemirsa, sebenarnya nanti mungkin saya Kang LTN karena bidangnya kan Ya. nanti akan main ke Kang Ali sana lihat-lihat. Iya. Kita potret, baik itu potret fisiknya, potret apa namanya, kira peluangnya, nanti kami akan laporkan ke Kiai Haji Aziz Hakim Syarauji selaku Ketua Tanfidiyah, kemudian Kiai Haji Wawan Arwani selaku Rois Surya, untuk apa namanya, menggambarkan peluang kerjasama yang bisa kita ambil di ruang ini. Tidak hanya Siap, beasiswa, siap. ternyata fasilitasnya eman. Ya kan eman Kang ya? Ya, betul. Jadi kalau pemerintah kan soal maintenance sudah ada anggarannya kan. Daripada rusaknya karena tidak dipakai kan, masih mending dipakai. Betul. Kang, terima kasih Kang. Oke, sama-sama. Atas apa namanya kehadirannya di studio kami. Barangkali closing statement Kang untuk disampaikan kepada publik atau masyarakat, terutama warga NU Kang. Oke. Bagi warga NU, kita membangun Indonesia itu harus kompak dan tentunya didasarkan dengan knowledge ya. Karena ilmu pengetahuan itu sangat penting dan ini merupakan menjadi bekal bagi kita. Salah satu pintu untuk membuka knowledge tersebut itu pemerintah sudah menyediakan melalui PJJ, pendidikan jarak jauh. Maka untuk itu manfaatkanlah peluang beasiswa LPDP di pendidikan jarak jauh PAI IAIN Syekh Nurjati ini. Kami welcome untuk teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan di Nahdlatul Ulama ataupun di organisasi manapun ya, di organisasi manapun yang ada di Indonesia. Dan kami juga membuka untuk apa namanya, teman-teman yang ada di internasional. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Kang Khalil. Tentunya kami sangat respect dan sangat merespon. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Amin, amin, amin Kang. Pasti Kang, soalnya eman, alat-alatnya eman. Ya, betul, betul. Oke pemirsa, itu saja diskusi kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten ini, karena saya pastikan konten ini sangat bermanfaat terutama bagi para guru PAI. PAI dalam artian tidak hanya guru-guru PAI yang ada di sekolah-sekolah formal, tetapi juga ada guru madrasah diniyah, ada guru di pesantren dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.